Oke, selamat datang di Silvers and Garage. Dan di video kali ini gue akan kasih informasi yang lengkap tentang tekanan ban yang cocok mungkin untuk para pengguna motor trail menjadi supermoto. Oke, selamat datang di Silvers and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, terutama roda 2. Di bagian roda 4, mungkin kalau ada kesempatan gue juga bisa bahas. Oke, kita langsung share ke topiknya aja. Yang udah subscribe mungkin udah tahu ya, kalau ini adalah aslinya motor trail gue rubah jadi supermoto. Dan yang perlu diperhatikan ketika supermoto ngerubah jadi supermoto ada di sini. Detailsnya, speknya. Cuman yang gue pengen share di sini adalah tekanan anginnya harus di berapa. Oke, jadi kalau ada yang belum tahu, mungkin harusnya udah tahu ya. Biasa di bagian swing arm tuh ditulis ya tekanan angin untuk ban kita itu berapa PSI atau KPA atau bar. Nah ini kebetulan di Yamaha WR ditulisnya PSI yang gue bisa sering baca untuk keseharian. Atau KPA gue jarang, lebih sering di PSI. Jadi nanti kita satuannya akan PSI terus ya. Di sini ditulisnya 22 PSI untuk ban depan dan ban belakang ketika sendiri ataupun berboncengan. Ini adalah rekomendasi yang diberikan Yamaha ketika menggunakan ban trail. Jadi ban trail itu sebenarnya bannya kan multi purpose ya, ban tahu, semi tahu, belum tahu banget, tapi udah cukup kotak-kotak. Dan itu tekanan ban yang dipilih adalah 22 dengan harapan bannya itu masih semi agak ngelembek sedikit, tujuannya biar di aspal dia masih tetap napak. Jadi kalau misalnya ada ngerem mendadak atau melakukan akselerasi, itu bannya yang melakukan traksi di aspal itu jauh lebih baik. Nah kalau udah jadi ban supermoto seperti ini, tekanannya harus berapa? Apakah tetap 22 ataupun lebih ataupun kurang? Nah ini gue sudah eksperimen. Kebetulan ban yang gue ganti ini jadi ban tubeless. Buat yang nggak tahu kan biasa ban jari-jari itu kalau mau pakai ban tubeless itu agak susah, harus pakai ban dalam. Jadi nggak bisa tubeless. Tapi biasanya diakalin sama bengkel-bengkel, tukang ganti ban itu suka kreatif, dia pakein ban dalam ukuran yang lebih kecil, dilapisin di bagian dalamnya, udah gitu di semacam di sandwich gitulah ya. Bannya ini jadi tempelan sama ban dalam yang bagian dalamnya. Apa tuh? Pokoknya lu coba nonton di YouTube tentang cara ngerubah ban roda jari-jari atau pelek jari-jari pakai ban tubeless. Itu waktu gua tanya abangnya, "Bang, itu mesti berapa tekanannya biar nggak bocor antara sandwichnya itu?" Katanya, "Ya kalau mau aman 36 bar, 36 PSI." Itu bukan 36 bar bahaya. 36 PSI. Oh ya udah, gue minta abangnya buat pompa di depan belakang 36 PSI. Pas dipakai memang aman, nggak pernah bocor. Sejauh ini gue pakai berapa? Hampir setahun atau udah setahun kayaknya. Ini belum pernah bocor, udah 5.000 km. Tapi memang yang gue rasain tuh super keras, rasanya seperti batu pertama gue pakai ya. Dan setiap hantem polisi tidur itu rasanya gue mengharapkan motor yang empuk seperti motor trail, tapi ternyata ini bantingannya masih sekeras motor balap yang shocknya keras banget gitu. Jadi fungsi dari ban itu selain sebagai roda gelinding yang ngetraksi ke tanah, tapi tekanan ban itu juga berfungsi sebagai suspensi sebelum menuju ke bagian shock breaker. Jadi di bagian di tekanan 36 itu hasilnya keras banget. Gue sempat kempesin, jadi gue pernah nonton di mana gitu. Kalau Yamaha R25 yang lebar peleknya sama dengan ban supermotonya WR gue ini, itu pakai tekanannya 29 PSI. Jadi gue tadi 36, yang gue R25 dari pabrikan itu disaraninya 29. Jadi gue coba nekat, gue kempesin ke 36 PSI. Pas dipakai memang jadi jauh lebih empuk. Dan ngerem juga jadi lebih pakem. Karena kenapa? Karena bannya tadi sudah sedikit kempes ya, seperti yang 22 PSI. Bannya sedikit kempes, remnya lebih pakem. Udah gitu juga bantingannya lebih empuk. Gua pakai. Ini kondisi berat badan gue itu di 80. Waktu itu lagi berat banget ya, 89 sampai 90 kg. Gua pakai itu memang sudah cukup nyaman buat keseharian. Tapi karena memang speknya seperti ini, gue pakai harian. Ada saat dimana gue merasa ini kok akselerasinya berat banget ya. Kenapa ya? Setiap abis lampu merah gue selalu kesalip sama motor-motor yang lain. Terus gue mikir, paling itu jawabannya karena gue gendut ya, karena gue 90 kilo waktu itu. Cuman akhirnya gue nekat lagi, gue coba pompa lagi ban ini ke 35.
35, dan ternyata bener-bener rasanya tuh beda banget. Rasanya tuh kayak motor lu isi bensin Pertamax turbo gitu, kenceng banget, enteng banget. Manuver lu juga jadi jauh lebih gampang. Mau belok jauh lebih lincah, mau buka gas sedikit langsung narik terus, RPM ngegantung sedikit juga dia tetap ngegrip gitu kan. Gue pakai, cuman yang memang kalau diingat-ingat lagi bantingannya shocknya tetap keras. Jadi tekanan ban berapa yang paling ideal untuk ban supermoto? Yaitu gue bisa bilang kembali lagi ke lu semua pribadi masing-masing. Kebetulan bobot yang gue alamin, bobot motor gue ini normal artinya rata-rata lah ya. Kebetulan WR kan motor paling berat ya, dari bandingkan CRF sama KLX. Udah gitu juga bobot gua mungkin di atas rata-rata buat para pengendara motor lainnya. Gua asumsi kayaknya orang-orang laki-laki pengendara-pengendara itu di sekitar 70 kilo lah ya. Paling gendut-gendut juga 80 kilo. Apalagi kalau uhti-uhti 40 sampai 50 kilo mungkin. Dan gua beratnya ada di atas rata-rata 90 kilo waktu kejadian itu. Kebetulan dengan gue kondisi 90 kilo, mungkin idealnya gue dengan ban yang tekanan PSI tertentu, bannya penyetnya jadi pas, itu gue ada di 35 PSI. Dimana gue merasa tarikannya jauh lebih enteng, udah gitu manuver jauh lebih mudah. Gue merasa putaran gas gue dengan akselerasi itu lebih seirama lah, sesuai dengan harapan. Dan kalau ngerem kebetulan memang gue bukan hard braking, bukan seorang hard braking ataupun light breaker. Jadi gue rem tuh biasanya suka dari jauh-jauh, pelan-pelan, diurut pelan-pelan. Gue lebih suka akselerasi dan manuver. Dan menurut gue ban tekanan 35 PSI itu paling ideal dengan bobot gue yang 90 kilo. Kalau saran gue mungkin buat orang-orang yang beratnya 70 kilo atau mungkin 60 kilo harusnya di bawah 35 PSI. Gimana kalau misalnya lu di berat 70 kilo ataupun 50 kilo itu uhti-uhti atau berat rata-rata itu pada tekanan di 35, itu gua bisa jamin itu tulang punggung lu itu sakit karena keras banget bantingannya. Misalnya mungkin 30, 32 itu bisa dicoba. Saran gua bisa coba mulai dari 30. Kalau menurut lu itu masih terlalu empuk atau mungkin terlalu lelet, lu bisa akalin pelan-pelan naikin ke 32 atau naik ke 33. Kalau 33 PSI menurut lo remnya sudah terlalu molos nih, gripnya rasanya agak kurang, tapi bantingnya juga makin keras, itu boleh lo pelanin lagi jadi 32 atau 31. Oke, jadi tambahannya ini setelah gue rekaman gue baru ketemu formula tepatnya yang bener harusnya. Jadi setelah gue pakai antara 29 ataupun 35 PSI, gue memilih untuk ban belakang pakai 35 PSI dan di ban depan gue pakai 29 PSI. Tujuannya biar kalau ban belakang gue tetap mendapatkan akselerasi yang enteng tadi yang gue share, dan kalau 29 PSI di ban depan tujuannya adalah untuk grip waktu gue ngerem dan menjadi suspensi garda terdepan ketika gue ngehantamin polisi tidur atau lubang. 29 PSI di gue masih terasa lebih empuk. Jadi untuk grip ketika ngeremnya masih aman dan akselerasi dari ban belakang juga masih ketolong. Jadi tweak lah pelan-pelan sesuai dengan berat badan lu sendiri. Kalau gue kebetulan tadi lagi di 35 PSI. Oke, gue rasa video kali ini cukup untuk tentang tekan ban yang cocok untuk motor supermoto. Jawabannya semuanya kembali ke masing-masing. Yang bisa gue sarankan boleh bereksperimen mulai dari 30 PSI sampai ke 35 PSI. Itu naik turun boleh. Kalau buat di bawah 30 PSI apa boleh? Tergantung dengan ban lu lagi. Kalau lu bannya memang pakai ban dalam, harusnya lu di bawah 30 PSI itu masih aman. Tapi kalau misalnya pakai velg jari-jari terus bannya ditublesin pakai yang sistem sandwich itu, gue nggak saranin buat di bawah 30 PSI karena lama-lama sandwichnya itu tekanannya kurang, malah ujungnya jadi bocor halus ataupun malah jadi bocor, anginnya keluar semua, nggak bisa dipompa lagi. Harus pakai teknik lagi buat memompanya. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lu yang lagi pakai motor trail rubah jadi supermoto, bingung tekanan ban yang berapa yang paling ideal. Mungkin gua rasa video ini cukup lengkap untuk menjelaskan dan apa yang terjadi. Kalau misalnya ke video-video di channel gua, boleh bantu subscribe. Gua Vincent, host dari channel Vin and Garage. Pamit undur diri, bye.